Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian masih tetap sehat dan masih tetap semangat. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu lagi dengan Bu Yeni, walau masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa silahkan dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita harapkan bisa terkabul. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema yang ke-8, yaitu Praja, Muda, Karana atau Pramuka. Dan pada hari ini kita sudah memasuki subtema yang keempat, Aku Suka Berkarya, di pertemuan yang pertama. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa kalian lihat di layar yang Ibu tampilkan ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kalian silakan duduk yang rapi, perhatikan dan simak baik-baik apa materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada beberapa gambar kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak-anak. Nah, betul sekali. Sebagai anggota pramuka harus rajin bekerja dan suka berkarya. Seperti yang kalian lihat pada gambar, mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh misalnya, kalian menulis sastra, menggambar, dan menghias. Itu adalah contoh dari berkarya. Berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, sebagai anak pramuka, kalian harus rajin bekerja, harus rajin berlatih, dan harus rajin berkarya. Kalian harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contoh berkarya adalah membuat denah. Ya, membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah, ada denah sekolah, dan ada juga denah kelas. Nah, untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Kalian bisa lihat di gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari denah. Ayo, siapa yang tahu apa itu denah? Ya, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Bisa kalian lihat pada tampilan di layar, itu adalah salah satu contoh denah SD Nusantara. Ya, SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian di sana juga
terdapat tempat beribadah. Jadi selain ada lapangan sepak bola, pos ronda, kemudian beberapa penduduk, ternyata tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh dari denah di SD Nusantara. Tadi, ketika kita akan membuat denah, kita harus mengetahui dulu mata angin. Mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Mata angin umum digunakan dalam navigasi, kompas, dan peta. Ini adalah contoh dari arah mata angin. Di sana tertulis ada huruf U yang berarti utara, TL timur laut, T timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, dan BL adalah barat laut. Seperti yang kalian ketahui, matahari terbit dari sebelah timur. Nah, saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang berhadapan atau menghadap ke timur. Saat itu punggungmu menghadap ke arah barat dan tangan kananmu ke arah selatan, sedangkan tangan kirimu ke arah utara. Jadi misalnya matahari terbit dari depan ibu, berarti ibu sedang menghadap ke arah timur. Nah, bagian belakang ibu berarti menghadap ke arah barat. Itu cara kita membaca arah mata angin. Coba kalian perhatikan lagi gambar berikut. Ini adalah contoh denah kelas. Di sana terdapat keterangan nomor 1 adalah meja peserta didik, nomor 2 adalah kursi peserta didik, nomor 3 adalah meja guru, nomor 4 adalah kursi guru, dan nomor 5 adalah papan tulis. Ibu umpamakan misalnya papan tulis berada di utara. Artinya peserta didik duduk menghadap ke utara. Dan bagian punggung dari peserta didik atau belakang peserta didik adalah menghadap ke arah selatan. Dengan begitu, berarti guru yang sedang duduk di depan meja, artinya guru tersebut menghadap ke arah selatan. Dan bagian belakang dari guru itu menghadap ke arah utara. Atau misalnya ibu umpamakan papan tulis adalah arah timur, berarti peserta didik menghadap ke arah timur. Dan ibu guru yang duduk ke arah peserta didik adalah menghadap ke barat. Itu ya anak-anak, contoh cara membaca denah dengan menggunakan mata angin. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti cara membaca denah? Nah, sekarang kalian coba kerjakan tugas yang akan ibu berikan. Di sini ada gambar denah rumah. Kalian jawab 5 pertanyaan dengan memperhatikan gambar denah. Kemana arah dari masjid, kemudian taman bermain, SD Nusantara, gereja, dan rumah teman Udin. Untuk menjawab soalnya, kalian perhatikan posisi masing-masing tempat dengan cara membaca denah gambar. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah anak-anak, selain berlatih membaca denah, kalian juga dapat mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Misalnya, mencatat informasi tentang banyak rumah di sepanjang jalan. Kemudian, kalian bisa
membuat laporannya. Laporan dari informasi yang kalian dapat bisa dituangkan dalam bentuk diagram batang seperti yang kalian lihat pada layar. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang, bisa berbentuk persegi atau persegi panjang, yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X yang merupakan arah horizontal dan sumbu Y yang merupakan arah vertikal. Dalam diagram batang yang kalian lihat, memuat informasi banyaknya rumah yang dilewati sepanjang jalan. Bisa kalian lihat pada layar, terdapat gambar berbentuk persegi panjang dengan warna yang berbeda-beda. Ada warna biru yang menunjukkan banyaknya rumah di Jalan Mawar. Warna merah menunjukkan banyaknya rumah yang terdapat di Jalan Anggrek. Warna hijau menunjukkan banyaknya rumah di Jalan Kamboja. Dan warna ungu menunjukkan banyaknya rumah yang berada di Jalan Lili. Pada diagram batang yang kalian lihat di layar, kalian bisa menghitung jumlah rumah di setiap jalan. Kita lihat Jalan Mawar memiliki rumah sebanyak 35 karena warna biru berada di antara angka 30 dan 40. Rumah yang berada di Jalan Anggrek sebanyak 45 rumah karena warna merah berada di antara angka 40 dan 50. Rumah yang berada di Jalan Kamboja sebanyak 50 rumah dan rumah yang berada di Jalan Lili sebanyak 60 rumah. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa rumah yang berada di Jalan Mawar adalah rumah yang paling sedikit, sedangkan rumah yang berada di Jalan Lili memiliki rumah yang paling banyak. Jika kita mau menghitung berapa perbedaan antara rumah yang ada di Jalan Kamboja dan rumah yang berada di Jalan Mawar, kalian tinggal menghitung 50 dikurangi 35, berarti selisihnya 15. Dan kalau kita mau melihat jumlah banyaknya rumah dari keseluruhan, kalian tinggal menghitung semua rumah-rumah di setiap jalan, yaitu 35, 45, ditambah 50, dan ditambah 60. Hasilnya adalah 190 rumah. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami cara membaca dan membuat diagram batang. Paham ya anak-anak? Nah, kalau kalian sudah paham, tugas kalian sekarang adalah coba kalian membuat diagram sesuai data berikut. Kalian buat diagram seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Lihat tabel yang Ibu tampilkan di layar. Tabel ini menyajikan data warna rumah. Kalian beri warna merah dengan banyak rumah 8, warna kuning 6, warna hijau 10, dan warna biru 4. Data ini merupakan data rumah yang ada di sekitar sekolah kalian. Yang berwarna merah adalah yang di Jalan Golok Utara, kuning Jalan Golok Barat, hijau Jalan Golok Selatan, dan biru adalah Jalan Golok Timur. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian pahami tugasnya? Ibu yakin kalian anak-anak yang pintar. Kalian akan mudah dan kalian anak-anak yang hebat sehingga kalian akan dapat memahami apa tugas-tugas kalian. Nah, setelah kalian tadi membuat diagram,
Coba kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar dan tabel yang sudah kalian buat. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan cara melihat data dari tabel atau dari gambar diagram yang kalian buat. Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, anak-anak, bagaimana kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ibu yakin kalian bisa memahaminya karena kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang cerdas. Anak-anak, sepertinya pertemuan kita pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih ayah bunda yang masih setia, masih sabar mendampingi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Kerjakan tugas-tugas kalian dengan baik. Dan jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kalian lakukan 5M-nya. Selamat bekerja dan selamat mengerjakan tugas. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.